Mendengar kata Nazi pasti kalian langsung tertuju pada lambangnya yang berbentuk swastika. Tapi apakah kalian tahu kalau Nazi mempunyai 3 jenderal yang sangat terkenal dan dikagumi? Siapakah dia? Dan bagaimana detailnya? Oke, langsung tonton videonya aja ya guys. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be cattle like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip. 1. Erwin Rommel. Dengan nama lengkap Erwin Johannes Eugen Rommel, pejabat Jerman yang paling terkenal dari Reich ketiga ini memenangkan popularitasnya selama Perang Dunia Kedua selama kampanye Afrika ketika dia menjadi jenderal yang memimpin Deutsches Afrika Korps. Lahir pada tanggal 15 November 1881 di Heidenheim an der Brenz di Jerman, Erwin adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, Manfred, Helena, Erwin, Paul, dan Gerhard. Ayahnya, juga bernama Erwin, adalah seorang guru matematika yang menikahi Elnie van Loos pada tahun 1886 yang merupakan putri dari Karel van Loos, Presiden Pemerintahan Württemberg, Kerajaan Württemberg dari 1806 sampai 1918. Helena, si saudara perempuan dari Erwin Rommel, menggambarkan Rommel sebagai anak yang baik yang terlihat seperti ibu kami. Dia bergairah oleh sejarah tetapi tidak dalam mata pelajaran lain, dan dia suka berjuang untuk menerima otoritas. Pada usia 14 tahun perilaku Rommel berubah total, ia menjadi ahli matematika, mulai menyukai olahraga seperti skiing, dayung dan tenis. Erwin mendapat wahyu ketika dia berusia 15 tahun, dia ingin terbang. Dia ingin bekerja di pabrik Zeppelin tapi ayahnya ingin dia masuk angkatan darat. Erwin Rommel bergabung dengan Batalion ke-6 dari Resimen Infanteri 124 yang berbasis di Weingarten pada tahun 1910. Di sana ia segera dipromosikan sebagai kopral pada Oktober 1910, kemudian diangkat menjadi sersan 2 bulan kemudian yaitu pada bulan Desember. Pada bulan Maret 1911 Rommel bergabung dengan sekolah militer Danzig, dan 10 bulan kemudian dia lulus yang akhirnya dipromosikan menjadi letnan 2 dengan hasil yang sangat baik. Pada akhir studi militernya, dia kembali ke jajaran Resimen Infanteri ke-124. Pada tanggal 31 Juli 1914 ia mengambil alih komando salah satu seksi kompi ke-7. Sebagai orang Jerman, Erwin Rommel ingin membalas penghinaan yang dilakukan terhadap negaranya. Sebagai orang Jerman yang ia yakini pada Adolf Hitler, Führer menjadikan Rommel sebagai perwira yang memiliki hak istimewa. Memang Hitler terkesan dengan buku Rommel yang diterbitkan beberapa tahun lalu Infanteriejägerhilfe dan melihat peluang untuk menggunakan Rommel sebagai alat dari rezim Nazi. Untuk melakukannya, Marsekal Lapangan Masa Depan diizinkan untuk berpartisipasi dan menghadiri pertemuan pribadinya. Ini menciptakan perasaan bahagia dan syukur Rommel untuk Hitler. Untuk memperkuat kekaguman dan dedikasi Rommel, Hitler mengundangnya makan malam dengan lingkaran tertutup dalam 2 kali sehari. Rommel juga dianugerahi kehormatan menjadi pengawal pribadi Adolf Hitler pada tahun 1931. Pada 8 November 1939 Hitler lolos dari serangan teroris. Hal itu yang semakin memperkuat keyakinan Rommel bahwa Hitler diutus oleh Tuhan. Dalam salah satu suratnya kepada istrinya,
Rommel menulis, serangan itu telah memperkuat tekadnya, kami semua senang melihatnya, saya sangat terkejut untuk percaya bahwa serangan ini bisa berhasil. Hitler menanyakan pada Rommel apa yang paling dia inginkan di Angkatan Darat. Erwin Rommel menjawab, Hitler menanyakan saya apa yang diinginkan dan saya menjawab saya ingin divisi lapis baja. Keinginan Rommel terpenuhi, Hitler menamainya Jenderal Divisi Panzer ke-7 pada Februari 1940. Dalam waktu kurang dari 2 bulan Divisi Panzer ke-7 dijuluki Divisi Hantu karena kecepatan pergerakannya yang tidak memungkinkan musuh untuk menyerang. Menurut Erwin Rommel, penting bagi seorang jenderal serta perwira lainnya untuk bertempur dengan tamtama. Ini adalah poin penting bahkan jika jalur komunikasi antara garis depan dan markas. 2. Erich von Manstein. Erich von Manstein berhasil menjadi salah satu orang yang cukup berpengaruh dalam berbagai operasi militer Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa strateginya diadopsi oleh Hitler walaupun pada awalnya diragukan oleh para petinggi militer Jerman. Mengawali karir sebagai perwira Kekaisaran Jerman dalam Perang Dunia I dan mendapatkan pengalaman berperang di front barat maupun front timur. Hal itu membuat Manstein memiliki prestasi yang cukup baik dengan diangkatnya menjadi Letnan Jenderal pada 1938. Pada Perang Dunia Kedua, Manstein semakin menunjukkan bahwa ia adalah jenderal yang hebat. Ia mengusulkan sebuah rencana untuk menyerang Perancis melalui hutan Ardennes tetapi ditolak mentah-mentah oleh komandan militer Jerman. Namun Hitler melihat rencananya dari sisi yang berbeda dan dengan optimis menyetujuinya. Rencana yang dijalankan Manstein ternyata berhasil dan membuat dirinya diangkat menjadi jenderal dan marsekal lapangan pada 1 Juli 1942. Ia pun ditugaskan untuk memimpin sebuah korps Jerman pada invasi ke Uni Soviet dan terlibat dalam pertarungan di Leningrad dan Stalingrad. Manstein yang awalnya ragu terhadap invasi tersebut sudah memperingatkan Hitler untuk tidak melanjutkan operasi ini, sampai terjadinya titik balik di mana Soviet berhasil menyerang balik dan mengepung sebagian pasukan Jerman di Stalingrad. Manstein memimpin operasi Winter Storm untuk menyelamatkan pasukan yang terkepung oleh Soviet. Namun hal tersebut gagal dan semakin membuat Manstein kehilangan kepercayaan dari Hitler. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ia ditangkap dan diadili di Hamburg, di mana ia dijatuhi hukuman 18 tahun namun hanya menjalani hukuman selama 4 tahun dan menjadi penasihat militer Jerman Barat. 3. Wilhelm Keitel. Marsekal Lapangan Wilhelm Keitel menjabat sebagai komandan semua angkatan bersenjata Jerman selama Perang Dunia II. Dia tunduk sepenuhnya kepada Hitler dan mengizinkan Hitler mengontrol semua strategi militer. Selain itu, dia menandatangani serangkaian perintah kriminal. Dia diadili dan dihukum di Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati. Keitel bertugas terutama sebagai staf Perang Dunia I dan menduduki berbagai pos administrasi di bawah Republik Weimar 1918 sampai 1933. Pada tahun 1935, ia menjadi kepala staf Wehrmacht, kantor angkatan bersenjata,
di bawah Kementerian Perang, dan pada tahun 1938 ia maju untuk mengepalai Oberkommando der Wehrmacht, OKW, Komando Tinggi Angkatan Bersenjata, yang diciptakan Hitler sebagai pusat kontrol badan untuk upaya militer Jerman. Dia memegang jabatan itu sampai akhir Perang Dunia II. Keitel berpartisipasi dalam semua konferensi utama, mendikte persyaratan Prancis untuk menyerah pada bulan Juni 1940, dan menandatangani perintah operasional, termasuk perintah untuk menembak komando atau komisaris politik yang dijadikan tahanan dalam seragam dan petunjuk-petunjuk lain yang memungkinkan untuk menahan warga sipil tanpa proses hukum. Keitel hadir, meskipun tidak terluka, pada pemboman markas besar Hitler di lapangan di bulan Juli. Ia mengarahkan upaya untuk meneguhkan kembali kendali atas komplotan itu, dan ia adalah anggota pengadilan kehormatan yang mengeluarkan banyak dari mereka dari militer Jerman, dengan demikian memastikan keyakinan dan vonis mati mereka oleh pengadilan sipil. Setelah perang, Pengadilan Militer Internasional menjatuhkan vonis Keitel atas perencanaan dan mengobarkan perang berupa agresi, kejahatan perang, dan kejahatan melawan umat manusia. Menolak permintaannya untuk eksekusi militer oleh regu tembak, dia digantung di Nuremberg. Oke, begitulah pembahasan tentang 3 jenderal Nazi yang terkenal ini. Bagaimana komentar kalian, guys? Guys, lupa guys, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa aktifkan atau tekan tombol notifikasi loncengnya ya. Jangan lupa like video konten saya ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke videonya ya guys.